Ini futuristik tapi settingnya di gurun pasir, sebuah perpaduan yang menurut gue unik. Akhirnya ada kejadian yang bikin tegang. Makanya pas udah masuk ke bab berikutnya dan gue mendapatkan plot twist, gue langsung Beberapa kali tuh ada penonton yang request gitu ya buat gue baca dan nge-review novel Dune. Waktu itu gue nggak ada niatan untuk baca karena yang gue tahu Dune ini adalah salah satu novel klasik gitu ya, terbitnya udah lama banget, dan jadi gue khawatir bahasa Inggris gue nggak nyampe gitu kalau harus baca buku bahasa Inggrisnya. Jadi meskipun penasaran setengah mati ini tuh ceritanya tentang apa, sampai hype banget bukunya, terpaksa keinginan untuk membacanya ditunda. Sampai akhirnya kemarin dari penerbit Indonesia, penerbit Pop, itu ngumumin kalau mereka bakal menerbitkan versi terjemahan dari novel Dune. Dan kabar bagusnya adalah gue diberi kesempatan untuk membaca versi salinan pembaca awal. Jadi ya, video ini atau vlog ini akan mendokumentasikan kegiatan gue membaca Dune pertama kalinya. Dan ini ada tulisannya Dune 01. Jadi ini tuh novel Dune yang buku pertamanya, tapi karena buku pertamanya yang versi bahasa Inggris itu lumayan tebel, jadi sama penerbit Pop dibagi dua gitu. Jadi ini bagian yang pertamanya, dan katanya sih ini tuh mencakup cerita dari film pertama yang udah tayang tahun lalu gitu ya, dan nanti buku keduanya akan mencakup film yang bagian keduanya, katanya sih gitu. Jadi gue penasaran ceritanya kayak gimana, ikutin terus ya reading vlognya. Halo, jadi progres bacanya Dune, gue udah sampai halaman 72 ya. Tapi yang mau gue sampein adalah di halaman-halaman awal, lebih tepatnya kayak 40-50an halaman awal tuh gue cukup struggling ya ngikutin cerita ini, karena di awal-awal udah banyak sekali informasi yang disodorkan gitu ke pembaca. Udah gitu nama-nama yang ditulis di sini cukup asing di telinga gue, kayak misalnya Tufir Hawat, terus Gurney Halleck. Ya, Gurney Halleck. Untung nama tokoh utamanya cukup mudah untuk dilafalkan, yaitu Paul Atreides. Oke, terlepas dari nama-nama asing tersebut, terus gue juga masih ngebayangin sebenarnya apa sih yang terjadi dalam dunia ini, karena gue mencium ada bau-bau politik gitu kan. Tapi gue belum bisa melihat petanya tuh seperti apa. Cuman yang pasti dari 70-an halaman awal yang gue baca, ini tuh bercerita tentang klan Atreides yang mau pindah ke Arrakis, dan kita kayaknya akan ngikutin cerita dari sudut pandang tokoh utamanya yang bernama Paul Atreides, yang di sini sih diceritain masih berumur 15 tahun gitu kan. Nggak tahu apa yang akan terjadi di Arrakis nanti, ada rencana apa yang dipersiapkan oleh klan Atreides ini. Terus juga sepertinya ada pemberontakan, karena setelah bab pertama terus masuk ke bab 2 ada sudut pandang dari tokoh lain yang sepertinya dari klan lain, kalau nggak salah klan Harkonnen. Mereka sedang merencanakan kudeta seperti itu. Terus juga dari sisi klan Atreidesnya sendiri, si Paul ini kayaknya dia tuh lagi dipersiapkan untuk menjadi sesuatu gitu ya, jadi manusia. Soalnya katanya ada menyaring orang-orang untuk mencari manusia. Oke, gue belum paham maksudnya apa. Nanti kalau udah nemu pencerahan akan gue jelasin lagi gitu ya. Yang pasti gue harus survive dulu ngabisin 400-an halaman dari cerita Dune bagian pertama ini. Doakan aku. Gue udah
nyampe halaman 130-an. Jadi tadi akhirnya ada kejadian yang bikin tegang. Sesuatu mengancam nyawanya tokoh utama kita, si Paul Atreides itu. Terus udah gitu di bab berikutnya lagi ada pesan yang disampaikan ke ibunya Lady Jessica mengenai sebuah konspirasi, sebuah kudeta. Aduh, ini makin seru sih, makin seru. Tapi nggak tahu bakal kayak gimana kelanjutannya. Terus kayak bapaknya si Paul Atreides juga udah mengetahui kalau ada upaya pembunuhan terhadap anaknya gitu, dan sekarang sedang menyiapkan pasukan gitu untuk berjaga-jaga atau mau nyerang balik. Gue juga masih belum tahu. Ini mulai berasa sih serunya. Jadi gue bilang ini tuh agak slow pace ya di awal. Wajar sih karena ini kan kalau nggak salah ada 6 buku, dan ini tuh baru buku pertamanya, baru 100 halaman pula. Jadi wajar kalau alurnya cukup lambat, karena kita pembaca dikenalin dulu dunianya kayak gimana, ada apa aja di situ, baru mungkin konfliknya akan pelan-pelan disisipin sama penulis. Tapi ini udah sebuah progres yang gue seneng karena akhirnya ada sesuatu yang menegangkan terjadi. Oke, semalam gue udah baca sampai halaman 198-an, hampir 200 ya. Dan setelah itu ada kejadian yang seru lagi. Jadi si bapaknya Paul Atreides ini namanya Duke Leto. Dia sama si Paul dan juga tangan kanannya, gue lupa mulu namanya, Gurney Halleck. Ya, Gurney Halleck sama seorang planetolog gitu. Mereka mau ngecek tempat penambangan rempah gitu di daerah gurun pasir. Nah, yang seru adalah pada saat mereka mau ngecek itu muncul cacing pasir. Kita kan kalau ngomongin cacing kebayangnya adalah hewan yang kecil, panjang gitu kan bentuknya dan tinggal di bawah tanah ya. Nah, tapi kalau di sini gue mendapati kesan kalau cacing pasir ini tuh gede banget gitu bentuknya. Dan kalau sampai terdeteksi akan ada cacing pasir yang muncul, sebaiknya manusia tuh segera menyingkir, karena kalau sampai ada dalam radius deteksi mereka, deteksi si cacing pasir ini udah pasti tewas gitu. Mereka punya, manusia di sini punya pelindung yang namanya tameng gitu. Gue berasumsi tameng ini adalah ya tameng gitu, jadi semacam lapisan yang akan melindungi mereka dan juga mengeluarkan senjata kalau ada bahaya. Tapi katanya kalau sampai kita pakai tameng menghadapi cacing udah tewas. Jadi kayaknya cacing ini tuh super kuat gitu kan. Ini menarik sih. Gue harus ngebayangin bentukan cacingnya kayak gimana. Nggak tahu di filmnya ada nggak sih bentukan cacingnya kayak gimana? Gue penasaran. Halo. Gue mau update progres baca, udah di halaman 316, udah banyak yang terjadi dan ada sebuah plot twist yang gue nggak bisa kasih tahu nih. Nanti kalau dikasih tahu clue-cluenya jadinya spoiler dan nggak kejutan lagi gitu buat kamu yang mungkin belum baca sama sekali. Tapi buat yang udah pernah baca Dune versi bahasa Inggris atau mungkin nonton filmnya tahu ya apa plot twist itu yang benar-benar crucial gitu kan. Padahal sebelum masuk ke adegan itu gue sempet ngerasa bosen banget ngikutin sebuah adegan ya, adegan perjamuan makan malam, karena gue nggak paham gitu dialog yang dilontarkan oleh tiap tokoh yang ada di situ. Kayak gue nggak mudeng, oh my god otak gue. Makanya pas udah masuk ke bab berikutnya dan gue mendapatkan plot twist, gue langsung perjuangan gue terbayar. Oke, yaudah tinggal 110-an lagi halaman. Kira-kira malam ini selesai nggak ya? Ya mungkin 2 malam lagi gue baru selesai. Nanti gue akan update lagi progres bacanya. Terima kasih Mbak. Semoga selalu sehat sampai second dish of today. Pengen banget nyobain ini nih, molten cake.
Jadi semalam gue udah namatin Dune, wah akhirnya. Kan gue terakhir update kalau baru mau baca buku 2 yang judulnya Muad'Dib ya. Dan di situ di buku 2 ini lebih menyoroti perjuangannya Paul Atreides. Jadi si Paul ini benar-benar berjuang sendirian di selama buku 2 ini, dan setting tempatnya tuh kebanyakan di gurun pasir. Kita akan lihat gimana Paul mempertahankan diri, menghindari cacing, dan juga harus menjaga stok makanan serta air yang dia punya. Soalnya ya di gurun pasir gitu kan, nggak ada air. Dan itu juga yang lupa gue sampein dari kemarin. Jadi karena ini settingnya di Arrakis yang juga dikenal sebagai planet Dune, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun pasir. Jadi air tuh bener-bener berharga gitu di sini. Di Dune ini ada sebuah bangsa bernama bangsa Fremen yang mereka punya ritual aneh. Kalau ada orang meninggal, mereka akan merebus jasadnya untuk bisa mendapatkan air dari jasad tersebut. Gue nggak kebayang sih gimana ritualnya dilaksanakan, yang pasti saking berharganya air tuh mereka sampai segitunya gitu. Air tuh bisa dibilang adalah sebuah mata uang karena saking berharganya. Dan ya, kita balik lagi ke buku 2 Muad'Dib. Kita akan melihat Paul berjuang sendirian, dan endingnya gantung banget. Gue butuh buku keduanya segera diterjemahkan. Apa gue nonton aja ya filmnya? Di filmnya endingnya gantung gak sih? Anyway, gue sekarang paham kenapa orang-orang suka dengan cerita ini, karena ya ini futuristik tapi settingnya di gurun pasir, sebuah perpaduan yang menurut gue unik. Terus juga teknologinya di sini di luar yang bisa gue bayangin, yang belum pernah gue lihat. Meskipun gue tidak terlalu suka dengan gaya narasi Frank Herbert yang puitis gitu ya, yang banyak menggunakan kata-kata indah, karena itu jadi mengalihkan perhatian gue dalam proses memahami ceritanya. Dan juga di sini banyak sekali, karena dunianya bener-bener sesuatu yang berbeda gitu, sesuatu yang unik. Ada banyak hal-hal yang harus gue pelajari, bahkan dari halaman awal sampai halaman akhir. Tapi dalam hal plot serta konflik yang disodorin sama penulis, gue suka ini tipe-tipe cerita sci-fi yang mana di dalamnya dimasukkan unsur politik, juga ketamakan orang-orang dari golongan tertentu, terus kemudian ada pengkhianatan. Gue menikmati plot yang disodorkan Frank Herbert dalam cerita Dune ini. Makanya gue penasaran sama filmnya, nanti gue akan coba tonton ya. Mungkin akan gue review di IG Stories mengenai filmnya. Sementara untuk bukunya sendiri, gue mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Belum bisa 5 bintang karena faktor yang tadi gue sebutin. Gimana dengan kamu? Akankah membaca novel hype satu ini, Dune? Kasih tahu komentarnya di bawah ya. Dan makasih banyak udah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di reading vlog berikutnya. See ya!